Oke, kembali lagi sama gue si Kerempeng di sini. Jadi di video kali ini gue mau kasih info seputar software update lagi. Kali ini datang dari iPadOS, yaitu iPadOS 18.2 yang versi resmi. Sama seperti di iOS-nya, iPadOS ini dirilis berbarengan dengan iOS 18.2 kemarin ya. Jadi sorry banget baru gue buatin videonya karena memang gue kemarin tuh fokusin ke iOS-nya dulu. So nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Ya, ini dia iPadOS 18.2 yang versi resmi. Jadi selain iPad, Apple juga kasih untuk updatean software yang lainnya ya, yaitu ada iOS 18.2 yang kemarin baru aja gue review. Lalu ada iPadOS juga 17.7.3, berarti nggak lama lagi akan rilis juga ya yang iOS-nya, iOS 17.7.3. Lalu ada macOS 15.2 yang kemungkinan akan gue buatin juga nanti videonya. Ada tvOS 18.2, ada visionOS 2.2, dan terakhir tuh ada watchOS 11.2. Kita fokus lagi ke iPadOS-nya. Di 18.2 ini gue update pakai iPad mini 7 yang gue punya. Sebelumnya tuh gue berada di 18.2 versi RC ya. Jadi gue dapetin size update itu sebesar 360,7 MB. Memang nggak terlalu besar untuk size update-nya karena memang posisinya dari RC version ya. Kemudian kita akan cek untuk build number-nya. Kita pergi ke bagian setting, pilih yang general, pilih about, pilih yang iPadOS version. Di sini iPadOS 18.2 22C152. Jadi buat kalian yang mau update ke iPadOS 18.2, pastikan untuk build numbernya sama seperti yang ada di iPad gua. Sekarang kita akan cek mengenai apa aja sih yang baru di 18.2 ini. Sebenarnya isinya tuh nggak jauh beda ya dengan iOS. Ada fitur-fitur seperti Apple Intelligence ya, Image Playground, Image One, dan juga Genmoji itu tetap ada juga di iPadOS 18.2 ini. Cuma paling ada perbedaan dikit-dikit aja dari segi fungsi dan penggunaannya. Di sini gue akan bahas yang belum gue bahas di iOS-nya dulu ya, baru nanti untuk Apple Intelligence ya. Biar nggak terkesan mengulang dari iOS 18.2-nya. Yang pertama itu ada di bagian Safari. Sekarang tuh kita dikasih tampilan baru ya, pada saat kita mendownload file di Safari ini. Ini gue akan contohin, gue buka salah satu website seperti ini. Gue akan tes download ya, yang mana, yang 5GB deh. Kita tes download. Nah, dia akan langsung munculin pop-up kayak gitu ya. Pop-up untuk downloadnya mau di-download atau enggak. Kalau misalnya download tinggal kita tap download. Kalau misalnya enggak tinggal kita X aja. Nah, di sini gue tap download. Nah, biasanya muncul di sini nih ya untuk downloadannya. Nah, kayak gitu tuh. Ada proses untuk downloadnya. Terus filenya tuh file zip. Udah ke download kisaran 40 megaan dan sisanya tuh masih banyak ya karena memang ini filenya tuh 5 GB. Nah, sekarang pada saat kita swipe bagian notifikasi sini, dia akan munculin juga ya untuk aktivitas dari proses downloadnya tadi di bagian sini ya. Tuh ada logo Safari-nya, downloading, ini nama filenya. Ini untuk proses downloadnya udah 300 megaan, sementara untuk file size-nya itu sebesar 4,98 GB. Dari sini ada logonya juga, dia bulat gitu. Kalau misalnya birunya udah full berarti udah ke-download semua. Aktivitas download di notifikasi ini jelas berguna banget ya buat gua. Buat ngecek proses download file itu tanpa harus masuk ke Safari-nya dulu. Di bagian setting Safari juga ada update. Kita pergi aja ke bagian setting sini. Kita scroll ke bawah, pilih yang apps, pilih yang Safari. Nah, ini kita scroll ke bawah lagi. Nah, di bagian history and website data itu ada import, export, dan juga clear history and website data. Jadi ini tuh memungkinkan kita untuk mengimport atau mengekspor data browser yang ada di Safari tadi ke browser lain atau ke Safari lain yang menggunakan iCloud berbeda. Untuk ekspornya kalian tinggal tap aja export di bagian sini. Jadi data-data yang akan di-save sama Apple tuh berupa bookmark, ada history, ada extension, ada credit card, dan juga password. Kalau misalnya mau di-save, tinggal kita tap aja save to download kayak gini. Dia memerlukan Touch ID karena memang iPad mini 7 kan pakai Touch ID ya. Nah, ekspornya udah sukses nih, cepet kan? Dia langsung masuknya ke bagian aplikasi file. Jadi kita tinggal tap done aja. Nah, kalau misalnya kalian mau import data dari Safari yang tadi udah kita ekspor, kita tinggal tap aja import di sini, choose file aja di sini, lalu pilih file mana tadi yang udah ke-ekspor di bagian file kita. Nah, ini nih kan ada Safari jam 22.12 ya. Sekarang ya benar 22.13. Jadi file yang ini tinggal kita tap aja. Dia memerlukan Touch ID. Dan langsung memunculkan untuk history dari yang udah kita save tadi ya. Ada 66 bookmark, ada 22 password, ada 1 credit card, dan juga ada 161 history site-nya. Kalau misalnya mau diimport, tinggal kita tap aja import to Safari di sini. Karena memang datanya ini sama dengan yang ada di Safari gua tadi, jadi gua nggak perlu import ya, tinggal gua cancel aja seperti ini. Dan di sini kalian juga bisa clear history and website data ya, kalau misalnya pengen dikosongin atau pengen di reset ulang untuk Safari-nya. Selanjutnya kita pergi ke aplikasi foto. Sekarang untuk tampilan foto atau video itu nggak perlu tap 2 kali ya untuk dapetin full screen-nya sama kayak di iOS kemarin. Cuma yang gue herannya di iPadOS 18.2 ini, pada saat gue tap ini ya, ini kan udah gue tap untuk full screen-nya. Kalau pada saat pertama kali dia kayak gini nih. Tuh. Dia nggak full ya untuk mode landscape ini. Kalau kita ubah ke mode portrait, nah dia full tuh. Ya kan?
dia sesuai dengan iOS 18.2 kemarin. Tapi kalau misalnya di mode landscape, gue nggak tahu kenapa dia nggak full tuh. Harus gue tap 2 kali dulu baru nge-full kayak gitu. Harusnya kan dia full kalau misalnya ngikutin dengan iOS 18.2 kemarin. Gue nggak tahu ini kenapa, bisa jadi bugs atau memang iPad nggak ngasih untuk full screen di mode landscape ya. Tapi harusnya sih penerapannya dibuat sama ya kayak di mode portrait tadi. Jadi gue harap masalah kecil kayak gini bisa di-fix ya sama Apple di updatean iOS selanjutnya. Kita balik lagi ke setting. Jadi untuk icon-icon aplikasi yang ada di setting ini, dia tuh warnanya mengikuti dengan warna icon yang ada di home screen ya, sama seperti di iOS 18.2 kemarin. Misalnya gue ubah di bagian home screen-nya sini, kita edit, kita customize, gue pilih dark aja deh yang simple, dia akan ngegelap kayak gitu. Langsung kita cek untuk settingnya, dia ikonnya juga berubah ya, menjadi gelap seperti yang ada di home screen sini ya. Ikonnya kan gelap-gelap semua tuh untuk YouTube segala macamnya gelap. Nah, icon-icon yang ada di setting sini juga berubah menjadi gelap seperti yang ada di home screen tadi. Kemudian masih di bagian setting untuk bagian apps ini di paling bawah, itu sekarang ada default apps ya di bagian atasnya sini. Kita tap aja. Nah, di dalamnya tuh ada email, ada messaging, ada calling, call filtering, browser apps, password and kode, terus ada keyboard juga. Ini bisa kalian pilih untuk setiap penggunaannya. Misalnya email tuh ada mail dan juga Gmail, kalian bisa pilih defaultnya mau yang mana. Tinggal tap aja di bagian sini, nanti ada centangnya di bagian kanan pojoknya. Terus untuk messaging juga di sini baru ada message, jadi cuman message aja yang bisa kita centang. Dan masih banyak lagi lainnya, kalian bisa setting aja di bagian default apps ini. Volume limit juga ada ya, kita pergi ke bagian sound sini, kita scroll ke bawah, di sini ada built-in speaker, kita tap aja di sini volume limit. Tinggal enable aja limit maksimum untuk volumenya. Dia tuh defaultnya sama seperti yang ada di iOS di 60%. Jadi fungsinya sama ya seperti yang gue jelasin kemarin. Ini tuh khusus untuk kasih limitasi penggunaan dari media di iPad atau iPhone kalian. Misalnya nonton YouTube ataupun dengerin musik di Apple Music, kalian bisa kasih limitasi di sini kalau misalnya mau dikecilin minimalnya tuh ada di 20%. Atau bisa dikasih tambahan limitasinya di 90% untuk maksimum dari volume limit yang kalian pakai untuk dengerin media. Cuma kalau untuk gue pribadi mending pilih default 60% aja ya, karena memang ini kan gue yang pakai ataupun istri gue aja yang pakai. Kalau misalnya nanti anak gue udah gede dan pakai iPad, mungkin limitasinya akan gue kasih minimum di 20% aja. Selain volume limit, ada juga volume control ya untuk Apple Music pada saat kita lock screen, sama seperti di iOS juga. Jadi pas gue lock screen gini, pas lagi dengerin Apple Music, nah di bagian bawah ini kan downloadnya udah kelar ya, kita bisa clear aja. Nah di bagian bawahnya sini tuh dia nggak ada ya untuk volume controlnya, seperti yang gue bilang kemarin. Kita bisa atur di bagian setting sini, kita pilih yang accessibility. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada always show volume control ya. Kita kan posisinya disable, kita tinggal enable aja di sini. Maka pada saat gua lock screen untuk iPad-nya, nah untuk volume controlnya dia langsung muncul ya di bagian bawah sini. Kita bisa tinggal atur aja mau di maksimumin atau di minimumin seperti ini. Jadi nggak perlu lagi kalian untuk unlock si iPad-nya. Buat ngecilin atau gedein volume bisa langsung pakai volume control yang ada di lock screen-nya sini. Image Playground juga ada di iPadOS 18.2 ya. Ini untuk aplikasinya. Penggunanya sama seperti di iOS 18.2 kemarin. Di sini gue akan pilih salah satu foto aja ya, karena memang di iPad gue lupa untuk masukin foto gue. Misalnya yang ini nggak usah diedit, kita tinggal pilih aja. Misalnya mau dipakein topi, posisinya lagi di gunung. Gue tambahin lagi untuk show more-nya, kita pilih yang hiker ya, jadi cocok ya. Dia akan langsung munculin seperti ini ya, tuh pilihannya. Ada pilihan pertama, yang keduanya seperti ini, ketiga. Ini kan memang orangnya beda-beda ya. Kalau misalnya kalian pakai foto kalian, itu akan langsung munculin style animasi yang coba miripin dari foto yang kalian unggah. Kalian bisa cek aja video gue di iOS 18.2 kalau misalnya mau detailnya. Itu sama persis untuk fiturnya, cuma penggunaannya aja beda di iOS dan juga di iPadOS. Untuk aksesorisnya, untuk tempatnya di sini sama semua ya. Di sini ada style animasi juga. Kalian bisa pilih untuk yang ilustrasinya, jadi dia akan nampilnya seperti ini. Nah, untuk ilustrasi dia kayak gini ya. Walaupun sebenarnya lebih bagus animasi sih kalau gue pribadi ya. Kurang lebih gitu untuk Image Playground. Kalian bisa cek aja di video gue yang iOS 18.2 kalau mau tahu lebih detailnya. Ada Image One juga sama seperti di iOS 18.2. Kita bisa gambarkan apapun itu, sketsain apapun itu. Kayaknya lebih bagus tuh pakai Apple Pencil ya. Karena gue nggak punya Apple Pencil dan punyanya tuh yang third party ya, merek Gojodok. Cuman dia kayaknya nggak support di iPad mini 7. Agak patah-patah dan juga delay gitu ya. Jadi mendingan gue pakai tangan aja seperti ini. Misal gue gambarin sebuah HP atau tablet ya. Contoh aja lah ini. Contohnya iPhone gitu kali ya. Nah, habis itu kita tinggal pilih aja untuk ikonnya Image One di bagian sini. Sama persis sama di iOS 18.2. Kalau udah kita tinggal lingkarin aja seperti ini. Set. Nah, di sini kita diminta untuk kasih deskripsi dari foto atau gambar yang udah kita bikin tadi ya. Misalnya di sini gue ketikkan tablet aja ya. Tablet. Dia langsung nge-generate. Kita tinggal tungguin aja untuk hasilnya. Dan hasilnya seperti ini ya. Tablet kayak iPad
iPad mini yang zaman dulu ya, mini 5 gitu. Nah, ini untuk gambar-gambar lainnya ini kayaknya lebih ke Samsung atau tablet-tablet Android ya. Walaupun di sini ada home button ya, cuman lebih mirip kayak tablet Android gitu. Kurang lebih kayak gini lah ya. Kalau misalnya udah, kalian tinggal pilih tap dan aja di sini. Nah, hasilnya seperti itu. Kalau misalnya mau dipindahin dan nggak mau gabung sama sketsanya tadi, tinggal pindahin aja ke bagian sini. Untuk Genmoji juga ada di iPadOS 18.2 ini. Kita tinggal pilih aja di bagian sini. Lalu di bagian pojok kanan tengah sini ada icon emoji ya, kecil banget. Di sini ada tanda plusnya. Dia akan langsung munculin untuk deskripsinya ya. Kita tinggal deskripsiin aja. Misalnya gua ketik dark as Knuckle ya. Kurang lebih kayak gini. Dia akan langsung nge-generate. Kita tinggal tungguin aja. Nah, langsung nampilin untuk bebeknya ya. Bebek sebagai prajurit gitu, prajurit perang. Kita slide aja kayak gini. Dia pakai topi. Di sini pakai pedang, dan yang ketiga ini sebagai kesatria ya, rambutnya tuh merah, dia pakai jubah, pakai pedang juga. Yang keempat ini dia pakai tombak. Kayaknya gue lebih senang yang ini ya, pakai jubah gitu, rambutnya pang merah dengan pedangnya sebagai kesatria banget. Kita tinggal add aja, dan dia akan langsung munculin seperti ini. Sama kayak di iOS 18.2 kemarin, memang nggak ada bedanya. Jadi apapun yang kalian terapkan di iOS 18.2 kemarin, mayoritas itu ada semua di iPadOS 18.2 ini. Begitu juga dengan ChatGPT ya, kita tinggal pergi aja ke bagian setting, pergi ke Apple Intelligence and Siri, kita scroll ke bawah, di sini ada extension ChatGPT. Nah, kalian tinggal setup aja di sini kalau misalnya belum di setup ya. Kita tinggal next aja, enable ChatGPT, baru dia akan munculin untuk enable dan juga disable dari use ChatGPT-nya. Kalian bisa tap aja di bagian sini kalau misalnya mau menggunakannya. Terus di sini dia juga berkolaborasi dengan Siri, confirm ChatGPT request-nya kalian bisa enable atau disable. Tapi kalau gue sih mending di disable aja karena memang dia biar nggak ngasih informasi berkali-kali ya untuk menggunakan ChatGPT atau enggak. Jadi kalau gue pribadi mending di disable aja. Hal yang baru paling itu aja yang bisa gue sampaikan di iPadOS 18.2 ini. Sekarang kita akan cek untuk performa, sebenarnya nggak jauh beda ya sama di 18.2 RC kemarin, karena memang gue baru update di RC ya. Jadi nggak terlalu begitu ngaruh banget. Tapi untuk penggunaan gue kan lebih seringnya pakai iPad ini untuk sosial media ya, terutama untuk nonton YouTube. Itu nggak ada masalah sama sekali di 18.2 versi resmi ini. Nggak ada crash, nggak ada bugs, nggak ada force close apapun itu mengenai aplikasi yang gue pakai sehari-hari. Jadi so far sampai saat ini masih aman-aman aja iPadOS 18.2 di iPad mini 7 ini. Untuk Geekbench juga udah gue tes ya, cuman compare-nya gue dengan yang 18.2 RC karena memang gue belum sempet Geekbench di 18.1.1 kemarin. CPU benchmark-nya gue dapetin di 2946 untuk single core-nya, sementara untuk multi core-nya di 7310. Ini di 18.2 yang versi resmi ya. Sementara untuk yang versi RC-nya gue dapetin di angka 2955 untuk single core-nya dan juga multi core-nya di angka 7279. Jadi ada penurunan sedikit dari single dan juga ada kenaikan sedikit dari multi core-nya ya. Sementara untuk GPU benchmark-nya juga udah gue tes, di sini gue dapetin di angka 26.000 pas ya untuk yang 18.2 yang versi resmi. Sementara untuk yang RC itu gue dapetin di 25.766, ada kenaikan juga lumayan signifikan ya untuk GPU-nya. Coba tetap itu semua cuma angka, nggak bisa dijadiin patokan utama untuk mengukur performa keseluruhan dari iPad kalian. Ya itu dia beberapa hal yang baru yang ada di iPadOS 18.2 ini. Hampir mayoritas memang fitur-fitur yang ada di iPadOS 18.2 ini sama ya seperti yang ada di iOS 18.2. Beda di penerapan aja karena memang di iPad ini kan kasarnya iPhone yang diperbesar sama si Apple dengan ukuran layar yang lebih besar dan tentunya bikin pengalaman jadi lebih maksimal untuk digunakan. So, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian gak keberatan bisa like, share, dan subscribe channel YouTube gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya and goodbye.